sudah bawa ke minta maaf ke ustadz, ke orang pintar semua dan saya jatuh sakit. Nah, setelah suami yang mengalami ujian penyakit, akhirnya saya divonis kena radang otak, yaitu meningitis. Ternyata hasilnya ya saya waktu itu tidak tahu getah bening itu apa, limfoma itu apa, stadium sekian dan sekian itu apa, saya tidak tahu. Hanya warisan lah. Jadi mama saya hanya menyerahkan ke dua saudara saya, tapi saya nggak disebut gitu, karena itu kakakmu sudah jalan hidupnya sendiri, sudah masuk Kristen, jadi dia nggak perlu seperti itu. Jadi sekarang mama ikut kamu kemanapun kamu mau pergi, kamu bawa mama ikut gitu. Saya lahir di Surabaya dan terlahir dari keluarga yang mama papa saya seorang muslim, mau bisa dibilang muslim yang taat. Kami duduk, terus mata saya tertuju di dalam rumah itu ada satu Alkitab besar. Atau Alkitab besar itu saya pergi berdoa dan bapak itu, terus dalam hati saya berpikir, saya sudah minta maaf sama dia sakit, saya sudah bawa ke minta maaf ke ustadz, ke orang pintar semua dan kadang gitu, saya berpikirnya saya gosok minyak tawon itu dengan saya kasih minum air sambil saya berdoa. Tapi sebelum saya pulang itu, saya di depan Alkitab tuh saya bilang begini, Tuhan, kalau memang Tuhannya orang Kristen benar bisa kasih sembuh, saya punya suami hari ini, saya percaya bahwa memang Tuhannya orang Kristen tuh hidup seperti itu. Akhirnya proses yang seperti hamba Tuhan itu sampaikan 30 menit, tiba-tiba di menit ke-20 itu saya tertidur karena waktu itu susunya anak saya juga sudah habis, sudah nggak punya pegangan sama sekali seperti itu. Sampai di menit di yang 30 menit itu tiba-tiba ada saya dengar suara panggil mama 3 kali. Akhirnya saya lari ke kamar. Terus yang selama 6 bulan minta maaf suami saya nggak bisa bangun. Tiba-tiba dia sudah di kamar mandi terus minta maaf, dia buang air kecil di atas pakaian dan puji Tuhan seperti garam kasar itu besar-besar keluar. Akhirnya hari itu juga saya bawa lari ke klinik. Kebetulan dokternya juga dokter dari luar, sampaikan seperti ini, baru mereka tanya kasih minum apa, berobat di mana, seperti itu. Terus akhirnya karena nggak bisa berbahasa Inggris, akhirnya ada asistennya yang menerjemahkan ke dokternya. Jadi dokter yang orang bule itu juga dia kaget luar biasa. Jadi terlepas dari itu, ternyata Tuhan mau melebur saya, Tuhan memproses saya, bukan hanya lewat minta maaf si suami sakit seperti itu. Ketika dia sudah mengalami pemulihan, sembuh, dan di situ saya mulai kadang curi-curi waktu, saya ikut ibadah persekutuan, tapi saya harus sembunyi. Kalau dia pas piket malam, saya pergi dengan anak saya yang masih kecil itu, saya sembunyi, tapi lama-kelamaan ketahuan. Nah, mungkin ketahuannya itu mungkin juga itu yang dijadikan alasan. Sampai akhirnya saya tahun 2008, saya jatuh sakit. Nah, setelah suami yang mengalami ujian penyakit, saya 2008-2009. Dan akhirnya saya divonis kena radang otak, yaitu meningitis. Saya dirawat di rumah sakit, terus mengalami kesembuhan, tapi masih terus sakit-sakit, sampai akhirnya dokter sarankan coba cari second option lagi, mungkin ke rumah sakit yang lain, coba kita rujuk ibunya ini ke Surabaya. Jadi saya dirujuk ke Surabaya, singkat cerita, saya menjalani proses itu, akhirnya saya biopsi, diambil jaringan, diperiksa, ternyata hasilnya ya saya waktu itu tidak tahu getah bening itu apa, limfoma itu apa, stadium sekian dan sekian itu apa, saya tidak tahu. Minta maaf sampai saya mungkin dengan saking panasnya, sakitnya, saya buka pakaian saya pegang teralis itu, terus saya bilang begini, saya tidak tahu Tuhan yang mana yang saya maksud, karena waktu itu saya masih ikut masih ikut keyakinan suami yang Hindu. Saya pegang begini, saya bilang, Tuhan, kalau saya sembuh, saya akan pulang ke Sentani, itu salah satu kota di Papua, di Kabupaten Jayapura.
Akhirnya ya memang Tuhan buat saya kembali ke Sentani seperti itu. Saya kembali ke Sentani. Kebetulan waktu itu suami jemput juga, kita pulang sama-sama. Dan kebetulan juga ada satu hal yang memang saya harus singgah dulu di Sentani. Di Sentani setelah itu suami saya balik ke Timika, saya ditinggal di Sentani. Saya menjalani hari-hari, ya akhirnya dia kembali, dia naik kembali ke Timika itu kami sudah lost contact 8 bulan, tidak ada kabar, tidak ada jaminan tiap bulannya seperti apa, tidak ada, saya tidak menerima itu. Sampai akhirnya di situ, ya itulah cara Tuhan memanggil kita. Akhirnya tiba-tiba 8 bulan itu ada kabar kalau si suami ini ternyata udah nikah di sana gitu, nikah tanpa saya tahu. Terus tiba-tiba berapa hari itu saya diteror-teror terus dengan nomor baru, terus suaranya perempuan, ya, nanya istrinya bapak ini, saya bilang iya, bagaimana seperti itu. Waktu itu tiba-tiba sebelum kejadian itu seperti Tuhan itu bukakan semua, saya harus belajar yang melayani anak-anak itu seperti apa. Saya mencoba membantu teman di salah satu PAUD di situ. Terus saya coba kuliah seperti itu, walaupun ya mungkin secara kemampuan sudah untuk berpikir, untuk mau belajar itu sudah tidak ada, tapi itulah Tuhan menuntun saya seperti itu. Sampai tiba akhirnya kejadian itu menyakitkan untuk saya, itu menyakitkan untuk saya. Tapi ya mau bagaimana, ini sudah terjadi seperti itu. Dan jam ada suara bilang jangan dendam, gitu. Kau harus mengampuni. Tidak boleh dendam, kau harus mengampuni seperti itu. Akhirnya saya mengampuni bagaimana, wong dia melakukan hal menyakitkan untuk saya gitu. Tapi itu yang Tuhan mau, saya harus minta maaf gitu. Saya harus minta maaf ke mereka dua. Sedangkan mereka yang melakukan hal ini untuk saya, kok saya harus minta maaf. Tapi itulah yang Tuhan mau gitu. Saya melakukan hal itu, saya menyerahkan semua ATM yang memang ATM kosong lah seperti itu. Serahkan semua, saya bilang oke, saya minta maaf. Setelah itu saya turun pulang lagi ke Jayapura dan mulai saya mencari-cari Tuhan lagi, lebih lagi. Terus akhirnya saya menerima Tuhan Yesus begitu. Mulai saya percayakan, tapi bukan justru itu menjadi awal kebencian lagi dari keluarga saya, mama saya, bapak saya, saudara saya semakin nggak suka gitu. Jadi saya kadang ke gereja itu dimarah seperti apa, tetapi saya tetap berusaha gitu. Sampai akhirnya memang sampai akhirnya orang tua minta saya kembali ke Muslim lagi, dan mereka sudah panggil ustadz akhirnya mereka suruh. Tapi saya sempat sampaikan ke pendeta juga, Bapak Gembala, dan mereka bilang apa-apa yang penting hatimu gitu. Harus bertanggung jawab dengan mama. Tapi mama juga masih belum bisa menerima saya gitu. Setiap saya ke gereja pulang nggak pernah saya mau ditegur semua. Seperti dicuekin, nggak mau tahu, dan dia malas tahu. Sampai pada hari Minggu itu, tapi saya selalu dinasihatin dengan gembala di gereja, pendeta di gereja. Dia bilang, Dwi, apapun yang orang tua saudaramu lakukan, kamu tetap harus baik dengan mereka, mendoakan mereka, mengasihi mereka. Akhirnya saya lakukan itu semua sampai ketika hari Minggu saya mau pulang. Saya biasa hari Minggu saya singgah di tempatnya mama, mau ditegur, mau tidak, mau disapa, mau tidak, saya hanya pura-pura minta air minum saja. Saya pulang. Setelah itu saya pamit jalan, tapi saya pamitnya ke pembantu-pembantunya mama saya yang bantu yang ada pembantu yang bantu di warung makan mama saya. Saya pulang sudah nunggu taksi, tapi tiba-tiba macam ada suara begini, kok kembali ke dalam, doakan mamamu. Akhirnya saya masuk lagi, saya masuk kamar mama saya bilang, mama, saya doakan mama ya. Tapi mama saya tidak jawab iya atau menolak juga tidak, menerima juga tidak. Ketika saya berdoa, mama saya hanya buka mata. Terus saya pulang tidak tahu, tiba-tiba saya sampaikan ke yang nemani mama saya itu, saya bilang gini, Nanda,
Mama punya kaki kiri itu ada sesuatu. Saya juga tidak tahu ada sesuatu itu sesuatu apa. Akhirnya saya pulang, terus malam sekitar jam 7 malam si adik yang nemani Mama di ruko karena Bapak sudah nggak ada dan Mama juga masih belum menerima kondisi saya. Terus dia tiba-tiba telepon, Mbak, kakinya Mami darah-darah, keluar darah-darah. Terus saya bilang, kenapa? Tidak tahu, tiba-tiba darah keluar mengalir begitu saja. Saya bilang, sudah kasihnya tawan atau apa? Saya bilang begitu. Terus mungkin selang 2 minggu kemudian, mama saya tuh katanya sudah sakit-sakit. Tapi ya saya masih tetap dibenci gitu. Saya tinggal di kos-kosan, saya menghidupin kehidupan saya dengan saya jual-jual kue, apa, seperti itu. Tapi Tuhan hanya bilang, jangan pernah ribut dengan keluargamu, jangan pernah ngajak berkelahi, tetap taat, setia selalu. Setiap saya doa itu suara-suara itu tetap taat, tetap taat, tetap taat. Kasarannya warisan lah. Jadi mama saya hanya menyerahkan ke 2 saudara saya, tapi saya nggak disebut gitu, karena itu kakakmu sudah jalan hidupnya sendiri, sudah masuk Kristen, jadi dia nggak perlu seperti itu. Jadi saya mamanya bilang, Wi bisa ke rumah gitu. Tanpa saya bilang kapan atau apa, saya langsung berdiri, saya pakai daster, saya tutup pintu, saya langsung ke Mama. Sekarang Mama ikut kamu, kemanapun kamu mau pergi, kamu bawa Mama ikut gitu. Oh iya, saya bilang gitu. Oh, ya sudah. Kapan mau ikut? Aku bilang gitu. Sudah bilang, pokoknya terserah gitu. Tapi ngomongnya sudah lemes. Jadi hari pagi itu juga akhirnya Mama mau saya doakan Mama mau. Itu baru dia jawab mau. Terus akhirnya saya pujian, saya menyanyi lagu pilurnya, pilurnya, pilurnya sungguh gitu. Terus ada kuasa dalam darahnya. 2 lagu itu terus saya memuji terus sampai kakinya Mama, badan-badannya semua saya pegang, saya memuji sambil saya berbicara dengan Tuhan begini. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu pagi ini juga Tuhan, buat saya punya Mama, buat saya punya keluarga, biar Mama tahu bahwa Tuhan yang saya sembah bukan Tuhan yang salah. Tuhan yang saya sembah saat ini adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang punya kuasa, yang Tuhan bisa menyembuhkan orang sakit. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu saat ini, biar Mama bisa percaya seperti itu. Karena selama ini mereka menganggap bahwa saya adalah salah jalan gitu. Dan saya berdoa terus Mama sendiri rasakan tiba-tiba itu macam rohnya kembali, nyawanya kembali, terus dia rasakan sendiri. Jadi kadang sekarang kalau dia bersaksi di orang, dia ceritakan itu semua. Haleluya, shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Kami berdoa saudara semua dalam keadaan sehat dan tentunya tetap diberkati oleh Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, kali ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian yang luar biasa dari seorang pesaksi yang saudara sudah nonton tadi, cuplikannya bagaimana ia suaminya terkena penyakit yang mematikan, ya, bahkan ibunya yang dulu sangat membenci dia, menghapus dia dari catatan warisan, justru malah percaya kepada Yesus Kristus hanya karena Tuhan Yesus Kristus itu benar-benar nyata yang mengerjakan mujizat yang besar kepada mereka. Nah, bagaimana kisah selengkapnya? Silakan saudara ikuti tayangan berikut ini. Baik, shalom. Haleluya, puji. Selamat malam semua yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Malam ini saya mau membagikan berkat lewat kesaksian saya. Nama saya Dwi Setiawati. Saya terlahir sebagai anak kedua dari 3 bersaudara yang ketiga-tiganya itu perempuan. Dari ketiga anaknya mungkin saya yang mempunyai sikap watak yang agak sedikit keras dan sedikit tomboy seperti itu.
Saya lahir di Surabaya dan terlahir dari keluarga yang mama papa saya seorang Muslim, mau bisa dibilang Muslim yang taat karena bapak itu nggak pernah meninggalkan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang Muslim. Saya lahir di Surabaya, terus tapi mama saya dan bapak saya itu ikut merantau ke Papua. Kebetulan saya stay di Papua. Masa kecil saya lewatin ya layaknya seperti anak kecil. Kenapa di sini saya sampaikan bahwa saya mengalami penganiayaan. Nah, di sini saya mau tekankan bahwa penganiayaan itu bukan hanya secara fisik, tetapi secara psikologis juga seperti itu. Oke, saya lanjut lagi. Kami tinggal di satu, akhirnya mama ikut transmigrasi, terus kita tinggal di satu daerah. Saya tumbuh di situ dan karena kebetulan mama saya itu ikut trans juga, bapak itu karena hanya pelarian seperti itu, pelarian dari ya mungkin menurut orang tua saya karena ditekan dengan saudara-saudaranya bapak, jadi mama memberanikan diri lari ke Papua seperti itu membawa anak-anaknya yang saat itu saya masih berumur 7 bulan. Kami tumbuh di daerah itu dan kebetulan berawal kisahnya itu kenapa saya mengalami penganiayaan. Jadi mama saya itu kan ikut trans, tapi mereka nggak ahli dalam dalam hal sebagai petani atau apa. Jadi mama saya mempunyai latar belakang seorang seni. Betul, mama saya itu sinden. Kalau Jawa, kesenian Jawa pasti mengerti sinden itu suka penyanyinya gitu. Misalnya ada biasa tanggapan seperti itu. Waktu itu umur saya mungkin sekitar kelas 3 SD atau ya sekitar 3 SD. Mama saya itu kan sering dipanggil seperti itu untuk misalnya ada orang punya hajatan apa, kadang mama dipanggil, mama nyinden kadang sampai 2 hari, 3 hari. Nah, kenapa sampai saya mengalami hal seperti itu? Karena mungkin ya secara kejiwaan bapak itu mungkin juga cemburu gitu, cemburu namanya laki-laki gitu, namanya suami mungkin karena terus ninggalin harus bapak jaga kami 3 anak-anaknya dan kemungkinan saya ini anak yang mungkin bisa dibilang anak yang paling bandel gitu, suka bermain seperti itu. Jadi kadang mungkin bapak kesel dengan mungkin ya rasa cemburunya itu akhirnya melampiaskannya ke ya biasa hal-hal begitu akan dilampiaskan kepada orang yang terdekat kita seperti itu. Kalau misalnya suami ke istri mungkin bisa pelampiasannya kepada anak dan kebetulan waktu itu saya yang mengalami. Karena mungkin saya yang agak-agak bandel sedikit gitu. Akhirnya kadang bapak itu kalau marah itu suka nyulut rokok di badan saya seperti itu. Karena waktu itu adik saya kan masih kecil gitu. Jadi ya pelampiasannya ke saya seperti itu. Akhirnya kadang saya diperlakukan macam seperti ngomongin kasar seperti itu. Kadang pelampiasannya itu ke saya semua gitu. Sampai bertumbuh sampai kelas 5 SD, mungkin karena bapak ada rasa seperti itu deh, seperti ingin membalas hal itu kepada mama. Jadi ada sempat sempat ingin membalas, terus ya mungkin iseng-iseng bapak sempat melakukan kesalahan sampai akhirnya keluarga memutuskan oke, daripada seperti ini kita hijrah, kita pindah ke kota. Dan penganiayaan itu ya secara fisik ya kadang ada bahkan mungkin perbuat hal-hal yang lebih menyakitkan saya selain sudutan rokok seperti itu. Akhirnya kita pindah ke kota dan ternyata di kota
justru alami penganiayaan, tetapi yang saya peroleh itu penganiayaan dari lingkungan, yaitu dari kebetulan saya baru pindah sekolah itu, jadi saya mengalami semacam bullying, dibully dengan teman-teman sekolah. Kadang ada sedikit pokoknya saya dipukul lah, diejek seperti itu. Jadi semakin menyakitkan buat saya. Terus saya nggak mengerti kalau ternyata hal itu tuh justru menjadi akar kepahitan buat saya. Saya takut tinggal di rumah, akhirnya saya lebih nyaman saya tinggal di luar rumah seperti itu, karena kalau di dalam rumah saya takut dengan bapak saya seperti itu, hal itu akan terulang lagi. Terus di luar lagi saya mengalami hal begitu di lingkungan sekolah, sampai akhirnya saya bertumbuh ketika waktu bertumbuh sampai saya SMP masih mengalami juga seperti itu dari lingkungan sekolah. SD mengalami, SMP mengalami seperti itu, sampai SMA selesai saya menempatkan sekolah. Ya memang selama rentan waktu SD, SMP, SMA saya lebih banyak lebih banyak di luar, karena saya takut mengalami kekerasan, penganiayaan seperti itu lagi, karena saudara saya 2 pun itu juga nggak bisa nggak rukun lah, bahasa kasarnya nggak rukun. Justru kadang kalau mereka marah, mereka semua tuh ngeroyok saya, mama seperti itu, bapak yang ngeroyok saya, marah semua kalau misalnya saya melakukan kesalahan seperti itu. Sampai saya bertumbuh SMA, lulus SMA, orang tua tanya mau kuliah atau mau kerja, saya jawabnya ya saya mau menikah gitu, karena mungkin jalan itu hal ternyaman buat saya seperti itu. Karena kalau saya sudah menikah, otomatis saya tidak berhubungan lagi dengan keluarga saya seperti itu. Akhirnya saya menikah di tahun 99. Kami menjalani, ada dasar sayang atau cuman ya karena saya pelarian gitu. Ya saya bebas gitu. Kami menikah itu pun juga beda keyakinan, karena beliau itu orang Bali yang beragama Hindu, dan kami mengalami pertentangan juga, orang tua nggak setuju. Akhirnya saya lari dari rumah, dan saya menikah pun tidak ada keluarga sama sekali. Sudah saya ikut keyakinannya dia. Seperti itu, kami berumah tangga ya layaknya orang berumah tangga, tapi nggak dalam arti gini, karena dia seorang anggota polisi, kan nggak mungkin setiap saat itu saya harus memantau keadaannya, harus ikut terus di belakang, nggak seperti itu. Ya kalau dia di rumah, dia suami saya, di luar ya saya nggak bisa mengontrol seperti itu. Kami berumah tangga 2002, puji Tuhan, Tuhan memberi berkat seorang anak, ya walaupun maaf bukan terlahir dari rahim saya, dan saya menerima berkat itu karena anak itu juga awalnya ditolak. Saya bilang nggak apa-apa, lanjutin aja, dipelihara sampai dia lahir, nanti saya ambil gitu. Dan kebetulan juga itu adik kandung saya punya. Akhirnya kami rawat, berjalan rumah tangga seperti biasa, sampai sebenarnya gejolak-gejolak rumah tangga itu sudah terjadi. Sampai kira-kira sekitar tahun 2002 atau 2003, si masa lalu saya ini, bapaknya anak saya ini, dia jatuh sakit. Sakit itu hampir 6 bulan, dan memang sudah berobat ke sana kemari, masih tetap sakit seperti itu. Sampai saya sudah putus asa ya, semua sudah nggak ada, sampai cincin kawin pun saya jual, saya gade seperti itu, sudah nggak punya tabungan sama sekali. Jadi hari itu tuh saya, kalau nggak salah uang saya tinggal 30.000. Pas si bapaknya ini sakit, saya malam tuh hanya bilang gini, tiba-tiba saja saya nggak tahu ya, seperti Tuhan siapa yang saya ajak bicara, saya tidak tahu. Saya hanya bilang begini,
Tuhan, sebenarnya saya punya suami sakit apa? Karena minta maaf, di Timika ini, kami waktu itu tinggal di Timika, dan tingkat penyakit HIV/AIDS itu memang sangat tinggi. Dan minta maaf, tempat-tempat hiburan sangat banyak seperti itu. Banyak kasus-kasus yang terjadi seperti itu. Akhirnya pagi saya ke rumah sakit dengan uang 30.000, saya naik ojek bayar 3.000, uang saya tinggal 27.000. Ternyata klinik yang biasa menangani khusus penyakit, minta maaf, penyakit kelamin itu tutup. Terus akhirnya saya balik lagi, saya berdiri pinggir jalan, saya mau karena tiba-tiba macam ada suara yang bilang begini, coba cari orang Kristen yang biasa berdoa-berdoa orang sakit. Jadi akhirnya saya naik ojek lagi, itu di daerahnya namanya Jalan Pendidikan. Saya naik lagi, saya bayar 3.000 lagi, jadi uang saya tinggal 26.000. Saya jalan, tapi saya minta berhenti di satu tempat, terus saya berdiri. Terus ada orang yang berdiri, jadi saya tanya, Bapak maaf mau tanya, apakah di dekat sini tahu nggak ada mungkin orang yang biasa berdoa orang sakit yang maksudnya berdoakan orang sakit. Terus Bapak itu hanya bilang, Ibu saya nggak tahu, tapi coba Ibu tanya saja ke dalam. Dan itulah cara Tuhan. Terkadang kita nggak mengerti, tapi ya itulah cara Tuhan. Kalau Tuhan memang mau memanggil seseorang itu memang dengan caranya dia. Akhirnya saya ketemu satu ibu, cuma dikasih tahu itu rumahnya yang sana, biasa orang berdoa. Akhirnya saya datang ke sana dan kebetulan si ibunya lagi nyapu. Saya bilang, pagi Ibu, Bapak ada. Dia bilang, oh barusan dijemput, tadi ada orang dari pengadilan jemput mau berdoa. Terus saya bilang, Ibu boleh saya tunggu di sini? Oh silahkan gitu. Terus akhirnya saya masuk, saya duduk, terus mata saya tertuju di dalam rumah itu ada satu Alkitab besar. Atau Alkitab besar itu, terus saya dan puji Tuhan bapaknya itu nggak lama, hanya mungkin sekitar, saya hanya nunggu mungkin sekitar 10 sampai 15 menit bapaknya datang. Terus bapaknya itu menyapa saya, menerima saya, dia suruh saya masuk. Sudah di situ saya sudah nggak bisa apa-apa, saya hanya bisa menangis gitu. Saya menangis, terus bapaknya bilang, kenapa menangis? Saya kasih tahu, saya ceritakan semua. Sudah, nggak usah menangis. Sekarang juga katanya dia suruh saya beli Aqua 2 botol waktu itu dan tawon. Akhirnya saya belanja ke kios, uang saya belanja itu karena sisa 24.000, saya belanja semua itu 14.000. Jadi saya masih sisa pegang uang 10.000. Saya pergi berdoa dan Bapak itu, terus dalam hati saya berpikir, saya sudah minta maaf sama dia sakit, saya sudah bawa ke minta maaf ke ustadz, ke orang pintar semua dan kadang gitu, saya berpikirnya gini, aduh saya nggak bawa amplop seperti itu. Biasanya kita kan harus ngamplopin seperti itu. Terus saya bingung saat itu, saya harus ngasih apa gitu. Akhirnya selesai berdoa, hamba Tuhan itu sampaikan ke saya seperti ini. Tuhan janji 30 menit gitu. Kalau seandainya memang Tuhan mau dia sembuh seperti itu. Akhirnya sampai hari itu kembalian untung uangnya itu 10.000, jadi 5.000 2 lembar. Saya pegang dan saya mau katakan bahwa saya tidak kurangi, tidak apa, dari hari itu saya mengalami lawatan Tuhan seperti itu. Saya bilang gini, ya Tuhan saya punya uang 10.000. Kalau saya kasih Tuhan, saya pulang jalan kaki. Tapi ini ada uang 10.000. Pas tiba-tiba mata saya tertuju di kotak persembahan. Jadi 10.000 itu saya masukkan 5.000 ke kotak persembahan, 5.000 saya pakai ongkos ojek saya pulang. Nah sampai di rumah memang waktunya saya keluar rumah itu cukup lama gitu. Sampai di rumah dia sudah marah gitu. Dari mana lama seperti itu? Ya biasalah kalau laki-laki kadang kalau pergi sampai lama kadang kita nanya, kenapa harus tanya-tanya seperti itu. Tapi itu biasalah psikologisnya dia yang sedang sakit seperti itu. Akhirnya saya hanya berbicara dengan dia, saya bilang mau sembuh, dia bilang mau agama apapun itu, dia bilang iya. Sudah, saya suruh dia saya baringkan dia, saya gosok minyak tawon itu dengan saya kasih minum air sambil saya berdoa. Tapi sebelum saya pulang itu, saya di depan Alkitab tuh saya bilang begini, Tuhan, kalau memang Tuhannya orang Kristen,
benar bisa kasih sembuh. Saya punya suami hari ini. Saya percaya bahwa memang Tuhannya orang Kristen tuh hidup seperti itu. Akhirnya proses yang seperti hamba Tuhan itu sampaikan 30 menit, tiba-tiba di menit ke-20 itu saya tertidur. Karena waktu itu susunya anak saya juga sudah habis, sudah nggak punya pegangan sama sekali seperti itu. Sampai di menit di yang 30 menit itu tiba-tiba ada saya dengar suara panggil mama 3 kali. Akhirnya saya lari ke kamar. Terus yang selama 6 bulan minta maaf suami saya nggak bisa bangun. Tiba-tiba dia sudah di kamar mandi. Terus minta maaf dia buang air kecil di atas pakaian dan puji Tuhan seperti garam kasar itu besar-besar keluar. Akhirnya hari itu juga saya bawa lari ke klinik. Kebetulan dokternya juga dokter dari luar. Sampaikan seperti ini, baru mereka tanya kasih minum apa, berobat di mana, seperti itu. Terus akhirnya karena nggak bisa berbahasa Inggris, akhirnya ada asistennya yang menerjemahkan ke dokternya. Jadi dokter yang orang bule itu juga dia kaget luar biasa. Jadi terlepas dari itu, ternyata Tuhan mau melebur saya, Tuhan memproses saya, bukan hanya lewat minta maaf si suami sakit seperti itu. Ketika dia sudah mengalami pemulihan, sembuh, dan di situ saya mulai kadang curi-curi waktu, saya ikut-ikut ibadah persekutuan, tapi saya harus sembunyi. Kalau dia pas piket malam, saya pergi dengan anak saya yang masih kecil itu, saya sembunyi, tapi lama-kelamaan ketahuan. Nah, mungkin ketahuannya itu mungkin juga itu yang dia jadikan alasan. Sampai akhirnya saya tahun 2008, saya jatuh sakit, setelah suami yang mengalami ujian penyakit, saya 2008-2009. Dan akhirnya saya divonis kena radang otak, yaitu meningitis. Saya dirawat di rumah sakit, terus mengalami kesembuhan, tapi masih terus sakit-sakit, sampai akhirnya dokter sarankan coba cari second option lagi, mungkin ke rumah sakit yang lain, coba kita rujuk ibunya ini ke Surabaya. Jadi saya dirujuk ke Surabaya, singkat cerita, saya menjalani proses itu, akhirnya saya biopsi, diambil jaringan, diperiksa, ternyata hasilnya ya saya waktu itu tidak tahu getah bening itu apa, limfoma itu apa, stadium sekian dan sekian itu apa, saya tidak tahu. Akhirnya ya dengan santainya dokter kasih tahu, ibu kena ini ya, hasilnya ini sudah stadium 2D. Ya secara psikologis saya apa sih ini gitu. Akhirnya saya pulang ke tempat kos, saya santai-santai aja seperti itu. Terus akhirnya tapi saya harus cari tahu apa sih penyakit ini gitu. Akhirnya saya ketemu salah satu profesornya dan saya sampaikan seperti itu. Saya tanya pengobatannya seperti apa. Terus beliau sampaikan bahwa saya harus kemoterapi, harus disinar. Nah, akhirnya saya bilang biayanya sekitar berapa, dan dokter menyampaikan ya kurang lebih 250. Wah, uang dari mana? Saya berpikir seperti itu. Tapi itulah cara Tuhan menolong saya juga di situ. Di Surabaya, walaupun tidak ada suami, tidak ada orang tua, karena saya memang tidak menceritakan penyakit saya kepada keluarga, seperti itu. Akhirnya saya kemo pertama itu sudah mengalami yang sakit luar biasa. Saya sendiri di Surabaya, terus tiba-tiba ada semacam jendela itu ada jeruji-jeruji. Minta maaf sampai saya mungkin dengan saking panasnya, sakitnya saya buka pakaian saya pegang teralis itu, terus saya bilang begini, saya tidak tahu Tuhan yang mana yang saya maksud, karena waktu itu saya masih ikut masih ikut keyakinan suami yang Hindu. Saya pegang begini, saya bilang, Tuhan, kalau saya sembuh, saya akan pulang ke Sentani, yaitu salah satu kota di Papua, di Kabupaten Jayapura. Akhirnya ya memang Tuhan buat saya kembali ke Sentani seperti itu. Saya kembali ke Sentani. Kebetulan waktu itu suami jemput juga, kita pulang sama-sama. Dan kebetulan juga ada satu hal yang memang saya harus singgah dulu di Sentani. Di Sentani setelah itu suami saya balik ke Timika, saya ditinggal di Sentani. Saya menjalani hari-hari, ya akhirnya dia kembali
dia naik kembali ke Timika itu kami sudah lost contact 8 bulan, tidak ada kabar, tidak ada jaminan tiap bulannya seperti apa, tidak ada, saya tidak menerima itu. Sampai akhirnya di situ, ya itulah cara Tuhan memanggil kita. Akhirnya tiba-tiba 8 bulan itu ada kabar kalau si suami ini ternyata udah nikah di sana gitu, nikah tanpa saya tahu. Terus tiba-tiba berapa hari itu saya diteror terus dengan nomor baru, terus suaranya perempuan, ya, nanya istrinya bapak ini, saya bilang iya, bagaimana, seperti itu. Waktu itu tiba-tiba sebelum kejadian itu seperti Tuhan itu bukakan semua, saya harus belajar yang melayani anak-anak itu seperti apa. Saya mencoba membantu teman di salah satu PAUD di situ, terus saya coba kuliah seperti itu, walaupun ya mungkin secara kemampuan sudah untuk berpikir, untuk mau belajar itu sudah tidak ada, tapi itulah Tuhan menuntun saya seperti itu. Sampai tiba akhirnya kejadian itu menyakitkan untuk saya, itu menyakitkan untuk saya. Tapi ya mau bagaimana, ini sudah terjadi seperti itu. Dan saya juga tidak yang, ya kalau spontanitas marah, ya marah, namanya manusia. Tapi untuk saya mau labrak perempuan atau mau maki-maki perempuan itu saya tidak. Saya sempat, si perempuan itu sempat mengatakan saya yang nggak mengenakan sebagai perempuan, tapi ya saya terima seperti itu. Saya mengampuni mereka, proses berjalan, sampai di 2000, ya memang hancur, stres, depresi, sampai mungkin kalau bukan karena Tuhan, saya mungkin sudah jatuh. Seperti saya tidak tahu hidup saya sekarang seperti apa. Sampai di 2013 itu karena saya masih sakit-sakit terus. 2013 semacam ada suara bilang jangan dendam gitu. Kau harus mengampuni, tidak boleh dendam, kau harus mengampuni, seperti itu. Akhirnya saya mengampuni bagaimana, wong dia melakukan hal menyakitkan untuk saya gitu. Tapi itu yang Tuhan mau, saya harus minta maaf gitu. Saya harus minta maaf ke mereka dua. Sedangkan mereka yang melakukan hal ini untuk saya, kok saya harus minta maaf. Tapi itulah yang Tuhan mau gitu. Saya melakukan hal itu, saya menyerahkan semua ATM memang ATM kosong lah seperti itu. Saya serahkan semua, saya bilang oke, saya minta maaf. Setelah itu saya pulang lagi ke Jayapura dan mulai saya mencari-cari Tuhan lagi, lebih lagi. Terus akhirnya saya ketemu satu ibu, karena saya waktu itu memang sudah depresi, mau bunuh diri iya, mau hidup salah iya, semua hampir jatuh, benar-benar hampir jatuh. Dan beliau mendoakan saya, dan di 2013 itu saya menerima Tuhan Yesus, begitu. Mulai saya percayakan, tapi bukan, justru itu menjadi awal kebencian lagi dari keluarga saya, mama saya, bapak saya, saudara saya semakin nggak suka gitu. Jadi saya kadang ke gereja itu dimarah seperti apa, tetapi saya tetap berusaha gitu. Sampai akhirnya memang sampai di 2013 pun itu saya masih punya akar kepahitan gitu terhadap bapak, seperti itu. Terus proses akhirnya sempat saya waktu itu terus terang, waktu saya ikut, awalnya itu sebenarnya karena motivasi. Ikut Tuhan tuh karena motivasi gitu. Motivasinya karena apa? Ya karena kan akar kepahitan itu gitu loh. Saya mau terlepas pada pokoknya intinya awalnya itu karena motivasi. Makanya saya selalu bilang kalau ikut Tuhan, ternyata setelah ke sini saya baru tahu ikut Tuhan itu jangan karena motivasi. Karena kalau karena motivasi nanti kita akan jatuh lagi. Dan itu saya pernah alami, sampai akhirnya orang tua minta saya kembali ke Muslim lagi, dan mereka sudah panggil ustadz akhirnya mereka suruh. Tapi saya sempat sampaikan ke pendeta juga, Bapak Gembala, dan mereka bilang apa yang penting hatimu gitu. Itu karena orang tua. Dan setelah saya ikutin keinginan terakhir bapak saya, dan 3 bulan kemudian bapak saya meninggal di tahun 2014. Dan itu meninggalnya juga bapak cari saya, seperti yang padahal selama ini hubungan saya dan keluarga ini sudah
nggak baik seperti itu. Saya hidup sendiri di mana, orang tua saya di mana seperti itu. Padahal kalau dibilang soal secara ekonomi mereka mampu seperti itu. Kenapa anaknya harus terlantar, harus hidup di luar seperti itu. Tapi itulah saya percaya bahwa semua itu proses Tuhan. Terus setelah Bapak meninggal, dan ya itu, kalau Tuhan sudah ibaratnya mau kita lari kemana, mau jungkir balik, mau apa. Tapi kalau Tuhan memang memilih kita dengan cara apa kita mau menghindar, mau lari dari Tuhan, itu tidak akan pernah bisa. Sampai akhirnya Bapak meninggal, otomatis saya harus bertanggung jawab untuk mama saya, gitu, anak. Terus kebetulan adik juga rumah tangganya bukan rumah tangga yang seperti layaknya impian setiap semua perempuan seperti itu. Adik saya punya anak waktu itu 3 dengan bapak yang berbeda-beda, 4 dengan bapak yang berbeda-beda, dan otomatis itu juga harus menjadi tanggung jawab saya seperti itu. Sampai akhirnya bapak meninggal dan akhirnya Tuhan proses lagi, proses, dan saya harus bertanggung jawab dengan mama. Tapi mama juga masih belum bisa menerima saya gitu. Setiap saya ke gereja pulang nggak pernah saya mau ditegur apa semua. Seperti dicuekin, nggak mau tahu dan dia malas tahu. Sampai pada hari Minggu itu, tapi saya selalu dinasihatin dengan gembala di gereja, pendeta di gereja. Dia bilang, Dwi, apapun yang orang tua saudaramu lakukan, kamu tetap harus baik dengan mereka, mendoakan mereka, mengasihi mereka. Akhirnya saya lakukan itu semua sampai ketika hari Minggu saya mau pulang. Saya biasa hari Minggu saya singgah di tempatnya mama, mau ditegur, mau tidak, mau disapa, mau tidak, saya hanya pura-pura minta air minum saja. Saya pulang. Setelah itu saya pamit jalan, tapi saya pamitnya ke pembantu-pembantunya mama saya yang bantu yang ada pembantu yang bantu di warung makan mama saya. Saya pulang sudah nunggu taksi, tapi tiba-tiba macam ada suara begini, kok kembali ke dalam, doakan mamamu. Akhirnya saya masuk kamar mama saya bilang, mama, saya doakan mama ya. Tapi mama saya tidak jawab iya atau menolak juga tidak, menerima juga tidak. Ketika saya berdoa, mama saya hanya buka mata. Terus saya pulang tidak tahu tiba-tiba saya sampaikan ke yang nemani mama saya itu, saya bilang gini, Nanda, mama punya kaki kiri itu ada sesuatu. Saya juga tidak tahu ada sesuatu itu sesuatu apa. Akhirnya saya pulang. Terus malam sekitar jam 7 malam si adik yang nemani mama di ruko karena bapak sudah nggak ada dan mama juga masih belum menerima kondisi saya. Terus dia tiba-tiba telepon, Mbak, kakinya mami darah-darah, keluar darah-darah. Terus saya bilang, kenapa? Tidak tahu, tiba-tiba darah keluar mengalir begitu saja. Saya bilang, sudah kasih tawan atau apa? Saya bilang begitu. Terus mungkin selang 2 minggu kemudian mama saya tuh katanya sudah sakit-sakit, tapi ya saya masih tetap dibenci gitu. Saya tinggal di kos-kosan, dan saya menghidupin kehidupan saya dengan saya jual-jual kue apa seperti itu. Tapi Tuhan hanya bilang, jangan pernah ribut dengan keluargamu, jangan pernah ngajak berkelahi, tetap taat, setia selalu. Setiap saya doa itu suara-suara itu tetap taat seperti itu. Ketaatan yang Tuhan mau tuh ketaatan gitu. Sampai akhirnya 2 minggu kemudian itu sekitar hari Kamis, mama saya sudah telepon anak-anaknya karena kakak saya ada di Jawa, terus ada yang satu. Jadi ya membicarakan tentang barang dunia misalnya, ya kasarannya warisan lah. Jadi mama saya hanya menyerahkan ke 2 saudara saya, tapi saya nggak disebut gitu, karena itu kakakmu sudah jalan hidupnya sendiri, sudah masuk Kristen, jadi dia nggak perlu seperti itu. Jadi saya banyak waktu itu saya bilang, nggak apa-apa, saya nggak dikasih, saya bilang gitu. Tuhan sudah menyiapkan, saya punya bagian. Gitu. Mama tidak memberi warisan, tapi saya punya warisan itu lebih besar dari warisan yang ada di dunia. Saya pernah sampaikan seperti itu.
Akhirnya hari Sabtu, hari Minggu pagi, saya pagi biasa kan bangun, tapi itu jam 4, saya berdoa pujian, selesai, seperti ada suara begini, jangan tidur, ada yang mau perlu, seperti itu. 5:30, tiba-tiba telepon mama saya, bisa langsung rasa gimana, sekian tahun nggak pernah, hampir 1 tahun mama nggak pernah mau nelpon saya, apa ya, mau tanya saya punya kabar juga nggak pernah, tiba-tiba dia nelpon, rasanya sebagai anak gitu, ada kerinduan gitu, seperti itu. Tapi kadang saya juga sembunyi-sembunyi, kadang saya jualan bikin kue, saya kadang bikin lebih, terus saya telepon ada karyawan di tempatnya mama, bisa tolong tunggu saya di depan, saya bilang ya. Saya titip untuk anak-anaknya adik. Akhirnya pagi itu mama telepon, mamanya bilang, "Wi, bisa ke rumah," gitu. Tanpa saya bilang kapan atau apa, saya langsung berdiri, saya pakai daster, saya tutup pintu, saya langsung ke mama. Sampai di tempatnya mama itu, mama sudah terbaring, sudah ya lemas lah gitu, sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Terus kata-kata mama ke saya itu hanya bilang gini, sekarang mama ikut kamu, kemanapun kamu mau pergi, kamu bawa mama ikut gitu. Oh iya, saya bilang gitu. Oh, ya sudah, kapan mau ikut, aku bilang gitu. Saya bilang, pokoknya terserah gitu. Tapi ngomongnya sudah lemes. Jadi pagi itu juga akhirnya mama mau saya doakan mama bilang mau. Itu pada jawab mau. Terus akhirnya saya pujian sama nyanyi lagu pilurnya sungguh gitu. Terus ada kuasa dalam darahnya, 2 lagu itu terus saya memuji terus sampai kakinya mama, badannya semua saya pegang, saya memuji sambil saya berbicara dengan Tuhan begini. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu pagi ini juga Tuhan, buat saya punya mama, buat saya punya keluarga, biar mama tahu bahwa Tuhan yang saya sembah bukan Tuhan yang salah. Tuhan yang saya sembah saat ini adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang punya kuasa, yang Tuhan bisa menyembuhkan orang sakit. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu saat ini, biar mama bisa percaya seperti itu. Karena selama ini mereka menganggap bahwa saya adalah salah jalan gitu. Dan saya berdoa terus mama sendiri rasakan tiba-tiba itu macam rohnya kembali, nyawanya kembali, terus dia rasakan sendiri. Jadi sekarang kalau dia bersaksi di orang, dia ceritakan itu semua. Jadi tulang-tulangnya itu katanya langsung terasa masuk ke dalam. Terus dia bilang gini, mama haus gitu. Ketika dia bilang haus itu saya berpikir gini, aduh jangan-jangan kayak bapak, karena bapak waktu mau putus nafas itu dia minta makan dari saya gitu. Sekarang mama minta air. Saya bilang gini, tapi saya bilang, saya percaya Tuhan sudah kasih semua buat saya punya mama, kenapa saya harus ragu dan khawatir. Akhirnya saya kasih minum, terus sudah jam waktu ke gereja, saya karena nggak bawa baju, saya pinjam bajunya mama saya pergi ke gereja. Jadi benar hari itu saya mengucap syukur yang luar biasa. Terus akhirnya mama mulai hari itu juga, mama ikut saya layani mama selama 2 bulan, saya menceritakan kasih Tuhan kepada mama saya, tetapi untuk mendobrak masuk langsung ke mama kayaknya nggak bisa. Akhirnya saya minta tolong satu bapak penginjil juga, dia menolong saya mendobrak mama dulu. Terus akhirnya setelah bapak itu bilang oke, akhirnya mulai hari-hari saya ajak mama baca firman, saya menceritakan seperti itu sampai akhirnya puji Tuhan mama saya minta dibaptis. Mama saya terima Yesus di bulan Januari tanggal 19 Januari tanggal 19 di tahun 2019. Waktu itu saya meyakinkan mama saya bahwa saya bilang begini, Ma, Tuhan nggak pernah menciptakan agama, tapi Tuhan hanya minta kita percaya seperti itu. Saya tidak paksa mama untuk mama meninggal agama yang lama, terus mama masuk Kristen, tidak. Tapi saya hanya mau minta mama tuh percaya bahwa yang punya kuasa itu hanya Tuhan Yesus. Jalan kebenaran itu hanya di dalam Tuhan Yesus. Kalau minta maaf, setahunya saya kalau di agama
yang agama mama saya itu kan itu ya, akulah jalan jalan yang lurus, Shiratal Mustaqim. Setahunya saya, maaf, karena agama itu saya juga kurang begitu memahami. Tetapi di dalam Tuhan Yesus itu akulah jalan kebenaran dan hidup. Di situ saya mulai layani mama saya, sampai akhirnya kejadian banjir bandang di Kabupaten Jayapura di bulan Maret kalau nggak salah, karena mungkin kejadiannya begitu dahsyat buat mama saya, ya agak ada kekhawatiran, terus dia minta pulang ke Jawa. Akhirnya saya antar pulang ke Jawa, yang rencananya hanya 1 minggu, ternyata Tuhan buat sampai 6 bulan. Dan ternyata selama 6 bulan itu Tuhan punya punya cara untuk saya dengan mama saya. Justru kehadiran mama saya dengan saya di Jawa itu justru menjadi berkat buat keluarga saya, yang mungkin mama saya menceritakan saya dengan dengan riwayat kanker, tapi bisa bertahan, bisa sembuh gitu. Akhirnya kebetulan keluarga itu juga kena kanker, jadi saya mulai menceritakan kasih Tuhan Yesus terhadap saya, karena kita nggak bisa nggak bisa menceritakan kalau kita sendiri nggak bisa mengalami. Saya bisa menceritakan karena saya mengalami seperti itu. Proses seperti itu, akhirnya, dan puji Tuhan, gitu, paman saya yang memang sudah kena kanker, sudah faktor umur juga, tapi puji Tuhan, Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan, Tuhan kasih mujizat sampai saat ini. Sekarang sudah bisa kerja di sawah lagi, seperti itu. Terus ketika di Jawa itu saya harus berhadapan dengan seluruh keluarga besar saya yang kebetulan paman saya juga seorang bisa dibilang seorang ulama seperti itu. Tapi hari itu Tuhan kasih keberanian saya, dari hampir 80 ada sepupu semua keluarga mama saya dan bapak saya kumpul itu, dan semua itu berhijab, tapi saya sendiri yang tidak berhijab. Tapi di tengah-tengah itu, dan saya puji Tuhan, saya berterima kasih dengan mama saya. Dulunya mungkin hubungan kita nggak baik, justru mama saya itu menolong saya juga. Mama saya mulai berani mengakui bahwa sekarang anakmu ini keyakinannya udah nggak sama dengan kita, dia sudah sekarang Kristen. Yang waktu saya ikut yang macam waktu saya berumah tangga yang pertama itu pun saya juga mengkorbankan agama saya gitu. Itu pun keluarga sangat membenci gitu. Kalau saya punya anak kayak anakmu tak pateni, gitu. Maksudnya sudah saya bunuh seperti itu. Tetapi ketika justru saya ikut Tuhan, karena mama saya juga sudah merasakan itu, akhirnya mama saya ya bersaksi juga untuk keluarganya gitu. Karena mama juga mengalami lawatan Tuhan yang dahsyat seperti itu. Akhirnya saya balik ke Sentani, dan di situ Tuhan uji saya lagi gitu, lewat adik saya gitu. Adik saya justru yang membuat saya sakit juga gitu, menyakiti hati saya. Tapi kembali Tuhan katakan dan saya, jangan kamu marah, jangan kamu berkelahi gitu. Karena saya itu dulu orangnya pemarah, tapi semenjak ikut Tuhan itu kadang emosi saya yang sebagai manusia kadang masih labil, sampai sekarang pun kadang juga masih suka tidak kontrol gitu. Tapi lebih banyaknya sekarang lebih rendah. Sampai akhirnya adik saya itu nggak mau saya datang ke tempat usahanya mama, seolah-olah hanya dia saja, saya nggak boleh ikut campur seperti itu. Sampai 3 bulan kejadian, saya setiap datang tuh saya ditutup pintu, nggak boleh, pokoknya yang bantu-bantu kerja di situ disuruh sembunyi, jangan bukakan pintu gitu. Tapi akhirnya saya menarik diri, sudah saya fokus dengan hidup saya. Akhirnya saya ikut jalan-jalan pelayanan seperti itu, pokoknya pelayanan apa saja saya melibatkan diri gitu. Sampai akhirnya 1 bulan sebelum kejadian itu, saya tiap pagi tuh Tuhan seperti mengingatkan ke saya, berbicara dengan saya kalau akan ada masalah besar dalam hidupnya adik saya gitu. Cuman masalahnya itu apa saya tidak tahu, tapi suara Tuhan terus saya sampaikan ke mama saya. Saya ingatkan, Ma,
namanya desa kan Chandra. Chandra itu akan dapat masalah besar. Setiap mama saya tegur desa, akhirnya desa yang marah. Jadi seperti seolah-olah saya mengadu domba, memfitnah dia, seperti itu. Sampai 1 bulan berjalan itu, suara Tuhan terus seperti saya bisa berdoa. Saya lihat adik saya di bandara, tapi jauh dari anak-anaknya, seperti itu. Sampai kurang 3 hari itu, Tuhan semakin kencang berbicara dengan saya. Karena yang terlihat itu hanya anak-anaknya. Sampai pas kejadian itu, kebetulan waktu itu saya sebagai saya kerja sebagai guru di satu kampung di tengah danau itu. Tiba-tiba dia hanya SMS saya, dia bilang, Mbak, pulang sudah ke warung, saya sudah nggak di warung gitu. Terus sempat saya bilang gini, kenapa kalau sudah hancur baru mau cari saya bilang gitu. Terus dia bilang, saya sudah nggak di Jayapura, saya sudah nggak di Sentani. Saat itu yang terpikir dalam pikiran saya anak-anaknya di mana gitu. Karena anak-anaknya masih kecil-kecil. Terus akhirnya saya telepon, saya tanya gini, ada ke yang karyawan juga, saya bilang, terus anak-anak di mana? Itu Mbak Chandra di mana? Mbak Chandra pergi, Mbak. Terus anak-anak di mana? Terus anak-anak ditinggal. Jadi yang saya berpikir itu harus selamatkan anak-anak. Saya telepon ke suaminya, saya bilang tolong anak-anak tidak ada satupun yang tertinggal, bawa mereka ke warung. Akhirnya dibawa, saya pulang dan saya langsung masuk ke mama saya langsung berdoa, saya mengucap syukur, bukan mengucap syukur dalam hal akhirnya saya mendapatkan gitu, tidak, tetap saya mengucap syukur bahwa apa yang Tuhan nyatakan itu terjadi gitu. Akhirnya proses berjalan, adik saya pergi dengan meninggalkan anak-anaknya 5 orang ini. Saya berpikir hanya meninggalkan anak saja, ternyata justru minta maaf soal keuangan, dia meninggalkan saya beban yang nggak sedikit seperti itu. Sampai saya dicari orang, dilabrak orang, sampai anaknya mau disita, sampai ruko saya mau disita. Saat itu saya sedih, saya menangis karena sudah tidak ada bapak, tidak ada suami, tidak ada orang tua, tidak ada saudara, dan saya sendiri hanya dengan anak-anak kecil ini. Sampai saya sempat berantem dengan, maaf yang bisa dibilang rentenir ini, saya berantem sampai. Tapi malam itu Tuhan hanya bilang gini, kau tenang, kau minta maaf, kembali lagi Tuhan suruh saya minta maaf. Kadang saya bilang gitu, Tuhan mereka salah, kenapa harus saya suruh minta maaf? Tapi Tuhan mau saya harus melakukan itu. Tuhan mau saya melakukan itu, gitu. Jadi saya lakukan itu, tetap saya minta maaf. Akhirnya malam itu juga gitu, kau tenang, kau minta maaf. Nanti saya akan menyiapkan semuanya itu untuk kamu gitu. Menyiapkan semua untuk kamu. Sampai akhirnya, dan memang betul ketika hari Minggu ke gereja, saya menyampaikan kepada kepada Bapak Gembala untuk menopang saya lewat doa. Ternyata hari itu juga malam itu saya ditelepon, besok ketemu beliau pastori gitu. Akhirnya sampai di situ saya ketemu, terus tiba-tiba Bapak itu bilang, ini untuk kamu. Jadi Bapak itu kasih saya amplop gitu. Saya nggak tahu. Saya bilang, Bapak, saya tidak minta ini, saya hanya minta topangan doa untuk saya supaya saya kuat dengan anak-anak ini gitu. Sampai akhirnya Bapak bilang selesaikan yang urgent gitu. Bapak tahu kamu punya beban keuangan gitu. Tadi malam ada seorang yang ngirim, saya nggak tahu itu siapa juga, jadi mengirim ke rekening saya untuk menyerahkan katanya tolong bantu satu ibu yang tadi minta didoakan gitu. Jadi dari uang itu saya bisa menyelesaikan sedikit-sedikit. Justru dalam masalah Tuhan kasih saya masalah yang begitu berat itu, tapi Tuhan kasih saya berkat-berkat yang luar biasa begitu.
berkat jiwa anak 5 ini kembali ke saya bisa melanjutkan kuliah, dan saya bisa lulus sebagai guru kontrak, seperti itu yang selama ini nggak ada dalam pikiran saya. Punya mimpi sebagai ingin jadi guru pun saya tidak, sepanjang dari tahun 2019 itu dengan masalahnya adik semakin kencang itu justru membuat saya semakin kuat. Terus justru Tuhan menyiapkan yang terkadang Tuhan, saya mau nyari di mana, saya mau kasih makan anak-anak ini dari mana, saya minta maaf hanya sebagai guru honor, terus saya punya pendapatan terus anak-anak 5, terus belum bebannya adik, saya harus membayar itu semua dari mana gitu. Tapi kembali Tuhan bilang, kenapa aku harus takut gitu, ada saya gitu. Nggak percaya dengan saya seperti itu gitu, kok akan menyiapkan semua untuk kamu. Oke, akhirnya saya berkomitmen, saya bilang, Tuhan, oke, kalau Tuhan memang mau saya kembali ke tempat ini dengan tanggung jawab anak-anak ini yang Tuhan kasih, otomatis saya sudah agak mengurangi pelayanan mungkin dengan teman-teman di luar rumah, karena saya harus nggak mungkin meninggalkan anak-anak ini. Akhirnya saya bilang, Tuhan, saya akan pakai tempat ini menjadi tempat pelayanan, di mana ketika orang datang makan, belanja di warung ini, saya bisa menceritakan kasih Tuhan kepada mereka, dan itu yang saya lakukan selama ini. Dan puji Tuhan juga, Tuhan kasih berkat saya luar biasa. Saya bisa sampai menjadi sarjana pendidikan itu di luar pikiran saya. Waktu saya mau wisuda pun saya sudah nggak punya uang. Tunggakan saya untuk uang semester masih banyak. Saya mau dapat uang dari mana seperti itu. Tapi waktu itu pas wisuda online, jadi saya rasa gini, padahal saya mau membanggakan gitu, karena mama saya saja bilang, kalau otakmu nggak mampu nggak usah kuliah. Masa perempuan itu bisa kuliah, perempuan itu masa bisa jadi guru, seperti itu. Jadi saya benar-benar diremehkan, dilecehkan, dihina seperti itu. Tapi saya terima karena ada Tuhan Yesus dalam setiap hati. Saya nggak terlalu yang orang ngomongin begitu langsung saya marah kayak dulu, seperti itu. Saya sudah nggak seperti itu, sampai akhirnya saya kuliah, mau wisuda pun saya bilang, aduh Tuhan, tidak seru sekali, masa nggak ada nggak seperti teman-teman yang kemarin, kenapa harus sekarang? Waktu itu karena masa COVID kan, masa COVID tahun 2020 kemarin. Jadi saya bilang, padahal saya minta maaf secara kedagingan, saya bilang saya mau tepuk dada gitu buat orang-orang yang menghina saya, merendahkan saya, termasuk minta maaf mantan begitu. Mau usah banggakan ke dia, lihat loh ini saya gitu. Walaupun kamu tinggalkan, saya bisa berkarya, saya bisa memperbaiki diri saya bisa berdamai dengan hati saya mengampuni diri saya memaafkan diri saya, dan akhirnya berkat-berkat Tuhan itu terbuka. Dan akhirnya waktu itu saya agak sungut, kenapa harus online gitu, tapi saya berdoa, Tuhan hanya bilang saya begini, kamu butuh ijazah atau butuh yang orang mau lihat? Akhirnya saya bilang, Tuhan ampuni saya mau butuh ijazah. Dan apa yang Tuhan buat, saudara-saudara di dalam Miracle TV ini, justru Tuhan kasih saya itu ijazah tanpa Rp1.000 pun saya mengeluarkan. Itu saya tidak tahu siapa yang membayar uang semester saya, tunggakan itu saya tidak tahu. Dan ketika saya mau ambil ijazah, dan di situ statusnya sudah terbayar lunas semua. Dan saya mengucap syukur untuk itu. Kenapa saya Tuhan taruh, ketika saya baru di sini baru saya menyadari gitu. Ketika saya bilang, Tuhan, saya mau melayani anak-anak kalau saya sembuh. Ternyata inilah cara Tuhan membawa saya. Mungkin lewat kepahitan saya, lewat hal-hal yang menyakitkan saya itu, misalnya penyiksaan batin, ya psikis, psikologis, semua yang saya terima itu justru menjadikan saya itu kuat seperti sekarang. Sampai sekarang ya puji Tuhan, saya masih bisa bersama dengan kelima anak-anak ini. Dan dalam kondisi yang memang berkekurangan, tetapi saya percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan gitu. Yang kurang Tuhan akan lebihkan.
Dan ternyata bukan hanya anak-anak saja yang Tuhan bawa kepada saya. Ada beberapa teman yang dulu juga, yang mungkin ketika saya masih hidup yang lama terlalu meremehkan saya, membenci saya, tidak, karena mungkin dia itu anaknya, minta maaf, waktu itu bapaknya seorang komandan di salah satu kesatuan, jadi kayak ngelihat saya itu hanya anaknya penjual gado-gado saja kok, seperti itu, jadi nggak mau berteman. Tapi ketika saya sudah hidup dalam Tuhan, dia datang dengan kondisi yang memang di bawah, ya maksudnya kondisi yang memang hidupnya juga sudah hancur, bisa dari suaminya, ada beberapa maaf, janda-janda yang harus saya tolong gitu. Tapi waktu itu saya bilang gini, Tuhan, saya ini hidup sendiri, saya juga dalam arti status hidup sendiri, terus saya harus menolong teman-teman orang yang datang ini dengan bawa anak, terus saya mau kasih biaya dari mana, sedangkan anak saya sudah 5, kita tidur di kamar itu seperti ikan itu loh, ikan yang disusun-susun, terus mereka lagi seperti itu, Tuhan, saya harus bagaimana gitu. Tetapi Tuhan kasih saya tuh selalu firman-Nya di Roma 12 ayat 13. Setiap saya itu kedatangan itu selalu Tuhan tuntun saya dengan firman, yaitu di Roma 12 ayat 13 itu yang bunyinya, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Jadi hal itu yang buat saya, oh ya Tuhan, saya akan klaim, saya akan terima kalau memang ini yang Tuhan mau. Seperti itu. Jadi ternyata sebelum hal itu terjadi, justru firman Tuhan itu selalu menuntun saya seperti itu sampai sekarang. Dan puji Tuhan, walaupun saya hidup sendiri tanpa suami seperti itu, tapi diberkati setiap dari firman Tuhan juga ada di Yesaya 54 kalau nggak salah, sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Itu firman Tuhan. Jadi banyak firman-firman Tuhan itu yang memberkati saya seperti itu. Jadi justru proses Tuhan itu membuat saya itu menjadi lebih kuat. Kekerasan-kekerasan yang saya alami pun itu justru membuat saya kuat menghadapi kehidupan gitu. Sampai sampai saya bisa ada sampai sekarang ini juga semua karena kasih Tuhan begitu. Tanpa keterlibatan Tuhan, mungkin minta maaf, saya mungkin sudah almarhum. Kenapa saya bilang almarhum? Ketika saya umur 2 tahun itu saya sudah hanyut, hilang. Hampir setengah hari, terbawa banjir. Tapi puji Tuhan saya masih selamat. Ketika masa SD, saya sakit juga 6 bulan. Tuhan masih kasih mujizatnya, kasih kesembuhan. Ketika SMA, saya kecelakaan. Saya koma 4 hari. Dan puji Tuhan, itu juga dibonceng teman juga. Saya dibonceng teman, saya mengalami kecelakaan. Koma 4 hari. Saya nggak sadar seperti itu. Tapi lawatan Tuhan itu ada, saya sembuh lagi. 2008, saya kena radang otak. Saya sembuh. Tuhan kasih kesembuhan lagi. 2012 justru itu vonis yang lebih mengerikan. 2012 dokter vonis saya kena kanker getah bening stadium 2D. Kalau saya bisa ada di depan Bapak Ibu saudara-saudara semua, itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Ketika saya mau menyerahkan diri saya untuk Tuhan, saya mau dibaptis, itu pun selalu Tuhan katakan ke saya, kadang saya tertidur ataupun selalu bilang, namamu Naomi, seperti itu sudah 3 kali. Saya nggak mengerti Naomi apa, jadi disitulah cara Tuhan itu sungguh luar biasa seperti itu. Jadi mungkin kesaksian saya itu kalau mau diceritakan memang nggak ada habisnya. Tapi mungkin sebagian saya boleh berbagi, semoga apa yang saya boleh bagikan itu bisa menjadi berkat dan saling memberkati
Jangan pernah jangan pernah takut, gitu. Jangan pernah meninggalkan Tuhan sedetik pun. Kalau masalah itu datang tuh justru Tuhan mau menjadikan kita kuat. Jangan pernah lihat masalahnya, tapi ayo kita lihat Tuhan ada di depan kita gitu. Jadi dia selalu menuntun kita. Jadi ya sampai sekarang itu yang mungkin berkat-berkat Tuhan, bukan hanya ketika saya benar-benar totalitas meninggalkan semua seperti di dalam Kolose 3 ayat 5 itu, bahwa matikanlah segala keduniawian, seperti itu. Dan berkat-berkat Tuhan itu luar biasa. Mengampuni itu juga berkat, seperti itu. Jadi berkat-berkat Tuhan itu akan bukakan, dan puji Tuhan sampai sekarang juga saya masih terlibat kadang pelayanan untuk anak-anak di jalan juga, karena memang itu sudah janji saya dengan Tuhan, komitmen saya. Kalau saya sembuh saya akan melayani anak-anak, dan ya itu mungkin tetap saya akan melayani anak-anak sampai waktunya Tuhan, seperti itu. Kalaupun saya tidak melahirkan anak-anak itu dari rahim saya, tapi saya melahirkan mereka dari hati saya. Jadi ya itulah cara Tuhan, walaupun tidak terlahir dari rahim, tapi Tuhan mengirimkan anak-anak itu untuk saya. Semoga kesaksian saya malam ini bisa menjadi berkat untuk saudara-saudara semua. Ke depannya terus saya minta topangan doa, semoga saya tetap kuat untuk membesarkan, mendidik, dan memperjuangkan anak-anak ini, karena saya tahu anak-anak ini punya hati sebenarnya sakit gitu. Karena dari kelima anak ini, minta maaf, dengan bapak yang berbeda-beda, dan mereka ini anak-anak penolakan juga. Mereka nggak tahu, ada yang tahu, ada yang tidak, bapaknya yang seperti apa, dan mereka juga nggak pernah peduli seperti itu. Yang mereka tahu adalah saya yang selalu bersama mereka. Jadi saya berusaha bagaimana membuat anak-anak ini bahwa walaupun tidak ada bapak, ingat ada Tuhan Yesus. Harus kuat. Kadang hati juga, kadang malam mau tidur menangis gitu, memperhatikan mereka tidur dengan satu persatu, mulai memperhatikan dari ujung kaki sampai ujung rambut, seperti itu. Saya minta dengan Tuhan tuh, saya menawar dengan Tuhan, saya bilang, Tuhan kasih saya kesehatan yang lebih, kasih saya panjang umur supaya saya bisa mengantarkan anak-anak ini menjadi anak-anak yang bijaksana, anak-anak yang takut akan Tuhan, dan mereka punya masa depan dan kehidupan. Setelah itu boleh Tuhan ambil saya tapi itu sebatas permintaan saya, tapi semua umur, kematian, semua sudah dalam rancangan Tuhan, seperti itu. Tapi bagaimana hidup saya ke depannya jauh lebih baik lagi. Mungkin tayangan berikut saya, ini. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Jangan lupa terus bagikan tayangan kami di channel ini, supaya banyak orang sama seperti saudara diberkati oleh Tuhan. Dengan demikian kita telah menjadi penyebar Injil Kerajaan Sorga. Saudara-saudaraku, jangan lupa yang belum subscribe, yang like, komen, dan untuk menyebarkan kebenaran kesaksian ini kepada segala orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, haleluya, puji Tuhan.